Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah hebat di room 2 kali ini. Di sini saya akan membersamai Bapak Ibu. Kita akan sharing bersama, kita akan berbagi, saling menguatkan, dan nantinya saling menanggapi dan berbagi pengalaman yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan materi sesi budaya positif. Nah, budaya positif yang selama ini kita ketahui di sekolah, tentunya kita sama-sama melakukan budaya positif di sekolah. Namun kali ini kita membahas budaya positif yang kaitannya dengan penerapan restitusi di sekolah. Apa sih restitusi itu? Seperti yang mungkin kita pernah mendengar, pernah mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Di sana ada disiplin positif. Nah, budaya positif itu disebut juga disiplin positif. Jadi kemudian apa restitusi? Restitusi itu adalah cara merupakan penerapan dari budaya positif. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih dari ketiga pernyataan ini, disimpan dulu pertanyaan Bapak Ibu, nanti kita akan, apakah Bapak Ibu di akhir sesi ini nanti, apakah Bapak Ibu jawabannya tetap atau akan berubah. Selanjutnya kita mengkaji filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu sebagai tanah bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini KHD juga mengibaratkan sekolah itu sebagai ladang bagi seorang petani. Sedangkan petani agar benih-benih tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur dan berkembang dengan baik, maka petani akan merawat tanah, memberi pupuk, mengairi, bahkan membuang hama-hama yang mengganggu tanaman tersebut. Begitu juga dengan tugas guru di sekolah. Sekolah ibaratkan tanah, tempat persemaian benih-benih, yaitu tempat bertumbuh kembangnya murid-murid kita. Tugas kita adalah mengusahakan agar lingkungan sekolah itu menyenangkan dan menjaga di sini dalam artian bahwa anak merasa aman berada di sekolah, sehingga tidak menutup kemungkinan anak lebih kerasan di sekolah daripada di rumah. Dan juga melindungi murid dari bullying misalnya, dari hal-hal yang negatif. Jadi tugas kita adalah merawat, menjaga anak didik kita dengan sebaik mungkin dan akan menciptakan atau menumbuhkan anak-anak dengan maksimal mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan pada kurikulum Merdeka ini kita berkaca kepada kita menggunakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana di Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar ini kita benar-benar memberikan kemerdekaan kepada siswa. Kemerdekaan yang bagaimana kita ikuti selanjutnya ya. Kemudian tujuan pendidikan saat ini yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini guru tugasnya adalah menuntun kodrat anak, kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru tugasnya adalah menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di sini kodrat alam adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan sedangkan kodrat zaman kita mendidik anak itu disesuaikan dengan zamannya. Sekarang zaman apa? Zaman digital. Nah, mungkinkah kita sebagai guru mengajar anak yang sekarang generasi alpha itu dengan cara-cara yang masih konvensional seperti zaman masih imigran natif misalnya, imigran digital misalnya, atau kita mengajar anak sesuai sesuai seperti apa yang kita peroleh di bangku SD. Tidak mungkin ya Bapak Ibu, kita mengajar siswa itu disesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi sekarang zaman digital, jadi kita mengajarnya harus menyesuaikan kebutuhan anak juga sesuai dengan kebutuhan saat ini, yaitu kita memanfaatkan digital semaksimal mungkin karena memang sudah masuk generasi alpha. Kalau tahun ini tetapi jika di lingkungannya itu ketika lahir sudah ini ya, sudah mengenal teknologi. Itu digital natif itu mulai kelahiran 1980 sampai 1994 itu adalah digital natif, tapi dengan syarat mereka tumbuh di lingkungan yang sudah teknologi sudah mulai berkembang. Jadi kalau dibilang saya masuk digital natif, tetapi ternyata saya merasa kok masih di imigran digital gitu kan, karena memang mungkin dari saya hidup di lingkungan yang telat mengenal teknologi mungkin ya, saya merasa seperti itu. Tetapi bagaimanapun kita harus menyesuaikan kodrat zaman anak, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Agar apa? Agar anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Bahwasanya ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ya, sebelum saya menyampaikan teori kontrol oleh William Glasser, saya ingin sedikit Bapak Ibu untuk fokus. Bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam di telapak tangan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu itu perlu mempertahankan apa yang Bapak Ibu pegang. Dan bayangkan juga tiba-tiba ada seseorang yang mau merebut, mengambil apa yang ada di genggaman kita dengan cara membujuk, merayu, menghadik, bahkan mengancam, bahkan menggelitik, atau dengan cara apapun mereka dengan sekuat tenaga berusaha merebut apa yang ada di dalam genggaman kita, gitu, di dalam genggaman Bapak Ibu. Kira-kira saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu apakah bersedia membuka atau Bapak Ibu tetap mempertahankan untuk menutup genggaman tangan Bapak Ibu?
Di room chat mana interaksinya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bersedia membuka genggaman tangan Bapak Ibu atau Bapak Ibu tetap memutuskan untuk mempertahankan? Ayo dijawab di room chat Bapak Ibu. Mohon keaktifannya ya Bapak Ibu ya. Di sini selamat bergabung, ada rekan saya juga, ada Ibu Supriyatin, ya, Curacarto. Monggo Ibu Supriyatin. Tetap mempertahankan Ibu Seli Intan Yuniar. Mempertahankan dengan sekuat tenaga. Pertanyaannya apa ya Bu? Pertanyaannya apakah Bapak Ibu memutuskan untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu atau tetap mempertahankan genggaman tangan Bapak Ibu? Mungkin bisa diulang ya, sudah diulang ya pertanyaannya. Bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam hal yang paling penting di dalam hidup Bapak Ibu dan Bapak Ibu perlu mempertahankan hal itu. Dan kemudian ternyata suatu saat ada yang ingin merebut apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu membukanya dengan senang hati atau tetap mempertahankannya? Tidak boleh dibuka, tetap membukanya dengan senang hati. Ya, tentunya Bapak Ibu bermacam-macam ya. Ada yang mau membuka, ada yang mempertahankan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira di dalam hal ini, di dalam mempertahankan atau memutuskan untuk membuka tangan, kepalan tangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu siapa yang memegang kontrol, yang memutuskan saya akan membuka tangan ini atau tetap mempertahankan? Kira-kira siapa yang pegang kontrol dalam hal ini? Apakah orang yang merebut ataukah Bapak Ibu? Ya, betul, jawabannya kita sendiri. Jadi kontrol yang ada pada diri kita itu hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi begitupun berlaku dengan murid. Murid mengontrol dirinya. Nah kemudian di suatu saat kadang murid itu mau mengikuti apa yang kata guru, apa yang dikatakan guru, dia nurut. Karena pada saat itu tujuan murid adalah dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru atau dikontrol oleh orang lain. Begitupun kita juga. Ketika kita memutuskan untuk untuk mengikuti suatu aturan, itu bukan karena aturannya, tetapi karena kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain, gitu. Jadi kontrol yang ada pada diri kita itu merupakan merupakan kita sendiri yang memegangnya. Jadi di sini ada teori kontrol yang terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, terkadang kita sebagai guru itu merasa bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Tetapi terkadang murid bersedia melakukan apa yang kita inginkan. Karena pada saat itu memang murid membutuhkan untuk dikontrol oleh orang lain, termasuk guru, yang merupakan kebutuhan dasar murid. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita terkadang memberi penguatan dengan ucapan, dengan reward atau hadiah, menganggap bahwa itu positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya saja ketika kita memberi reward anak yang selesai duluan boleh pulang, anak yang mengerjakan PR lebih awal boleh memimpin doa dan lain sebagainya, atau dengan ucapan-ucapan.
Nah, sering kita lakukan ya, sering kita temui di sekolah, bahwasanya kita beranggapan bahwa penguatan-penguatan positif seperti itu efektif dan bermanfaat. Nah, pada kenyataannya bahwa segala usaha untuk mempengaruhi murid agar dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu lama-lama murid akan merasa sadar bahwasanya misalnya setiap kali mereka selesai duluan akan pulang, mereka akan hafal. Biar sudah sama saja nanti pulang terakhir juga pulang, akhirnya kan seperti itu. Jadi dalam kurun waktu tertentu, maka murid ini akan merasa bahwa itu jenuh sudah, pasti itu dapat seperti ini, pasti ini seperti ini, gitu. Jadi menjadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang demi agar murid berubah, kita terkadang membuat murid itu merasa bersalah. Merasa bersalah bagaimana? Terkadang kita mengucapkan dengan kata-kata halus, namun sangat mempengaruhi murid, sehingga murid akan berpikir negatif, akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Oh, saya salah, gara-gara saya seperti ini, gara-gara saya bu guru seperti ini. Itu murid akan merasa gagal, merasa dirinya buruk. Nah, ini akan berefek kepada kepercayaan diri murid. Kemudian yang terakhir, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang teori kontrol ini juga berlaku kepada anak-anak kita di rumah, karena kita selain sebagai berprofesi sebagai guru, kita adalah merupakan orang tua, yang mana kita juga memiliki anak-anak yang perlu kita pahami kebutuhannya. Nah, di sini kita merasa dewasa, kita merasa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi kamu harus seperti ini, pokoknya harus seperti ini. Terkadang seperti itu, saya sendiri terkadang seperti itu. Ternyata hal itu akan menyebabkan anak itu merasa tertekan. Anak itu akan merasa dendam ke orang tua. Ibu kok kayak gini misalnya. Bu guru itu kok seperti ini ke saya. Jadi dia jadi nggak suka ke gurunya. Bisa saja seperti itu. Hal-hal kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi itulah teori kontrol. Kemudian bagaimana kita merubah dari paradigma stimulus respon, yaitu reward dan hukuman. Ketika salah dihukum, ketika benar diberi penghargaan, stimulus respon, kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana merubah seseorang ya, bagaimana merubah seseorang bisa dari paradigma stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol yang tadi. Pada bukunya Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kira-kira apa yang dirubah ya Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Kira-kira apa ya yang perlu saya rubah? Jadi terkadang kita merasa di dalam suatu pembelajaran kita merasa gagal loh. Kok anak begitu pasif, tidak respon, kayak lempem saja, monoton seperti itu saja. Karena terkadang anak ini kita melihatnya ke anak gitu. Kenapa anak ini kok seperti ini? Nah, di dalam teori kontrol, pendekatan teori kontrol, kita tidak hanya melihat kepada objek, tapi melihat kepada subjek, pada kita sendiri. Jadi bukan anak yang dirubah, tetapi cara kita memberi strategi
melakukan strategi pembelajaran. Itu yang perlu kita rubah. Dan yang paling utama dirubah adalah pola pikir atau mindset. Jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa semua anak mempunyai bakatnya masing-masing, semua anak itu bisa, semua anak itu cerdas. Tidak ada yang tidak bisa atau ada siswa yang bodoh. Bukan bodoh, tetapi mereka belum bisa. Kalau sudah belum, berarti dia nantinya akan bisa dan nantinya bisa. Jadi pola pikir kita harus dirubah tentang bagaimana kemampuan, kebutuhan anak, dan strategi yang perlu kita lakukan. Itu teori pendekatan kontrol. Adapun perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon memandang bahwa kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Pada kenyataannya memang kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon juga memandang bahwa semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Terkadang kita di dalam forum, di dalam hal sesuatu, di dalam berpendapat tentang sesuatu, kita ketika ada pendapat yang berbeda, kita memandang, mereka kok berbeda. Mereka harus sama dengan pandangan saya. Tidak, pada teori kontrol. Kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita memandang dunia itu bulat, ya tidak menutup kemungkinan orang lain memandang dari sisi yang berbeda. Jadi kita yang berusaha memahami cara pandang orang lain. Itu teori kontrol. Dan ketika teori kontrol ini berjalan, maka kita akan terasa ringan. Nah, di stimulus respon bahwa perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, seperti yang telah Bapak Ibu tadi lakukan, kenapa Bapak Ibu memutuskan untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu atau bahkan tetap mempertahankan, pasti Bapak Ibu mempunyai tujuan. Kenapa dibuka? Kenapa ditutup tetap mempertahankan? Itu pasti memiliki tujuan. Setiap perilaku siswa, kenapa dia lambat ke sekolah, kenapa dia dalam belajar kurang bersemangat, dia pasti mempunyai tujuan kenapa dia seperti itu. Kita harus memahami ke sana. Intinya kita harus merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita di stimulus respon kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, tetapi tidak. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri Anda ya, dari kita sendiri ya, seperti yang tadi genggaman tangan Bapak Ibu. Kemudian juga sebaliknya, kita juga tidak bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi sampai pada materi teori kontrol dan stimulus respon. Nah, di sini stimulus respon itu menganggap bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita terkadang dibujuk dengan halus, kita anak tetap seperti itu. Nah, akhirnya kita memaksa, gitu. Akhirnya terjadi pemaksaan. Itu dianggap bahwa itu benar. Tetapi di teori kontrol itu bahwasanya ketika orang lain tidak mau berpandangan sama atau bagaimana dia mempunyai pendapat sendiri, maka di dalam teori kontrol di sanalah terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri, mempunyai pilihannya sendiri. Gitu. Nah, di dalam stimulus respon juga model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi di teori kontrol
semuanya menang, model berpikir menang-menang. Jadi semua siswa itu tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang cerdas, tetapi hanya siswa yang belum bisa saja. Tetapi nanti akan bisa dan akhirnya bisa begitu. Itu teori pendekatan kontrol. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke restitusi, ke budaya positif, kita perlu memahami juga makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah disiplin di sekolah kita. Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu, kita tinjau ulang. Yang pertama, apakah telah efektif kedisiplinan yang ditanamkan kita selama ini di sekolah? Apa perlu ditinjau kembali? Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, Bapak Ibu, bahwa disiplin ini juga adalah merupakan ilmu di dalam Islam itu menganggapnya suatu kejujuran. Ibaratkan disiplin ini adalah nilai-nilai perasaan seseorang untuk taat, untuk patuh dengan kesadarannya sendiri. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini apakah disiplin yang terjadi di sekolah kita apakah sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Atau apa sih arti disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Gitu ya. Kemudian makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak, Ibu? Silahkan ditulis di room chat. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang terbayang di Bapak Ibu? Disiplin itu seperti apa? Monggo ditulis di room chat. Kira-kira disiplin itu apa sih? Ya, monggo ada yang merasa ini? Ya, tertib. Disiplin itu tertib, mengikuti aturan yang berlaku. Ya, mungkin yang terpikir menempatkan sikap dan perilaku pada waktunya. Disiplin adalah taat pada aturan. Itu yang terpikir di kita ya, kepatuhan pada aturan, tata tertib, dan juga ketika ada peraturan dan tata tertib, pasti ada hukuman, itu ya, yang terbayang di benak kita. Tapi bagaimana, apakah pikiran kita, yang terbayang di pikiran kita itu sebenarnya sudah sesuai untuk memerdekakan siswa atau belum? Selanjutnya kita kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Misalnya dengan support dari orang lain melalui reward misalnya. Dan karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ki Hajar juga menyatakan bahwa merdeka itu, menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang kita lakukan selama ini contohnya. Kita merdeka itu bukan terlepas siswa jadi
lepas dari perintah dari Bapak Ibu, misalnya dari Bapak Ibu guru, tetapi siswa itu dengan kemauannya sendiri, dia memerintahkan dirinya sendiri untuk tetap mengerjakan PR dengan tepat waktu. Itu cakap memerintah diri sendiri, artinya mengendalikan dirinya sendiri untuk tetap berada pada disiplin positif atau sikap yang positif. Itu artinya merdeka. Jadi merdeka tidak hanya lepas dari perintah, namun cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian Diana Gosen juga menyatakan asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sedangkan Sokrato dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin diri, disiplin yang lahir dari dalam diri kita sendiri itu didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian bahwa tujuan pendidikan di dalam penerapan disiplin, bahasanya kita sebagai guru mempunyai tugas menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari orang lain, tetapi dari kesadarannya sendiri. Juga kita, tentunya ketika kita menerapkan suatu kedisiplinan, disiplin positif kepada siswa, tentunya dimulai dari Bapak Ibu guru dulu, dari sikap kita, cara kita berinteraksi dengan rekan guru kita, dengan anak didik, dan lain sebagainya. Apa budaya disiplin positif itu? Disiplin positif adalah sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun tempat lain diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Jadi budaya disiplin positif jika itu lahir dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan dimanapun dia berada, dia akan bertahap dari dalam jangka panjang. Kapanpun setelah lulus dari sekolah kita, anak-anak itu tetap berada dalam posisi disiplin positif. Misalnya, ternyata anak ini terbiasa mengerjakan PR tepat waktu karena kesadarannya sendiri, bukan karena mendapat reward, penghargaan, ataupun karena anak dengan motivasi yang lain, alasan-alasan lain, tetapi tumbuh dari dirinya sendiri. Sehingga perilaku positif tersebut akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Itu harapannya Bapak Ibu, kenapa kita mempunyai PR, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah, budaya disiplin positif untuk anak-anak, agar anak-anak siap mengelola dirinya dan bertahan di dalam setiap godaan. Dengan dunia digital yang saat ini itu banyak hal-hal yang mengancam keselamatan anak. Maka sangat perlu ditanamkan motivasi intrinsik anak untuk selalu berbudaya disiplin positif.
itu PR bagi kita ya Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu selama ini berbeda ya ketika kita mengajar anak-anak didik kita sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mungkin Bapak Ibu nanti di sesi pertanyaan kita bisa sharing-sharing di akhir mungkin ya, di akhir sesi nanti kita sharing-sharing bagaimana Ibu ketika Bapak Ibu ketika mengajar sebelum dan sesudah pandemi nanti bagaimana bedanya, pasti kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Di saat pandemi anak-anak terbiasa dengan gadget dan setelah masuk tatap muka lagi perlakuan ketika tatap muka di sekolah sudah berbeda lagi cara belajar anak. Itu kenapa saya mengatakan seperti itu, karena saya di sekolah itu mengalami seperti itu, berbeda ternyata. Maka tanggung jawab kita semakin jelas bahwa budaya disiplin positif itu adalah merupakan tanggung jawab utama kita. Yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Bapak Ibu sudah pastinya sudah melakukan pembiasaan positif seperti senyum, sapa, salam di sekolah, berdoa sebelum belajar, gitu. Ketika budaya-budaya positif itu ditanamkan di sekolah, datang tepat waktu, cuci tangan sebelum makan dan sebagainya, apakah hal-hal itu tetap terjadi ketika anak-anak ini sudah berada di luar sekolah atau ada di rumah, begitu Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dari internalnya, mereka tidak akan butuh untuk ditegur oleh orang tua. Maka mereka dengan sendirinya mau belajar berdoa, kemudian ketemu orang lain bersalaman, senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Kemudian di ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru murid atau orang tua anak. Jadi Bapak Ibu, komunikasi positif antara guru dan murid dan orang tua anak itu dapat membangun budaya disiplin positif. Jadi komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan. Ya, saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Jadi artinya saling memanusiakan hubungan artinya saling menghargai sesama teman. Tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi anak-anak saling menghina. Kamu misalnya keadaan ekonomi, tentang fisik dan lain sebagainya. Maka komunikasi yang positif itu perlu dilakukan baik dari guru dan murid, orang tua dan anak. Itu adalah merupakan fondasi. Ya. Kemudian selanjutnya apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, ya. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi kita memahami kenapa orang itu berbuat seperti itu. Kita ketika kita memandang orang lain, oh dia pasti seperti itu mempunyai tujuan. Jadi kita sendiri akan tidak akan merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita akan tenang. Oh kenapa seperti itu? Gitu. Cara pandangan kita itu sudah mencoba memahami kembali kepada teori kontrol tadi. Kita mencoba memahami cara pandang orang lain. Mungkin orang lain itu memiliki tujuan tertentu kenapa dia melakukan suatu perbuatan. Gitu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebahagiaan seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, bertanggung jawab, berbudaya lokal, berkebinekaan global, itu ya Bapak Ibu. Izin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ada beberapa organisasi yang merinci nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, kita diharapkan menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang dimana nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian Diana Gosen di dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ketika kita berusaha melakukan pendekatan teori kontrol, memahami cara pandang orang lain, di sana kita memahami juga kenapa percaya juga kenapa orang lain itu berbuat seperti itu. Kita percaya bahwa orang lain itu melakukan itu karena memiliki tujuan. Nah, kemudian kita juga perlu memahami 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini tidak hanya berlaku kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama disebut motivasi perilaku level 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau rasa sakit. Jadi orang melakukan itu misalnya ada anak siswa kita di sekolah, dia rajin, ke sekolah datang tepat waktu, PR selalu tepat waktu, kemudian dia selalu menurut apa yang dikatakan oleh guru. Ternyata kita menemui di rumah mereka tidak seperti itu. Mereka bahkan membangkang kepada orang tua, tidak mendengarkan orang tua, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya positif, begitu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin anak itu melakukan hal itu dengan taat, dengan tepat waktu di sekolah, dengan mengerjakan PR tepat waktu, dengan menurut apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin mereka karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau rasa sakit. Karena di sekolah ada aturan, yang telat datang nanti diberdirikan di depan papan tulis. Itu terjadi di sekolah, itu pernah terjadi di sekolah, sehingga anak itu tidak mau sekolah. Kenapa tidak mau sekolah? Ibunya sampai nelpon. Kenapa tidak mau sekolah? Karena takut dihukum. Berdiri. Anak inilah tambah menghindar. Itu bedanya dengan anak zaman dulu ya. Orang tua kita, zaman kita sekolah dulu, ketika kita dihukum atau dipukul oleh guru kita matul, kita mengadu kepada orang tua. Apa yang terjadi? Ditambahi oleh orang tua kita. Tetapi berbeda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu menghindar, atau bahkan orang itu mendukung hal itu. Itu kenapa kita mendidik anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, disesuaikan dengan lingkungan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Gitu. Jadi level yang pertama, anak melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau rasa sakit. Biasanya itu anak itu akan berpikir,
apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Saya pasti dihukum. Dia akan berpikir seperti itu. Kalau saya tidak contohnya, misalnya kita seorang guru, kalau saya ceklok, telat atau tidak ceklok, apa yang akan terjadi? Misalnya terpotongnya tunjangan, terpotongnya tambahan penghasilan dan lain sebagainya, atau bahkan kita dapat teguran dari atasan, dari kepala sekolah. Aku dapat teguran, daripada ditegur, daripada dimarahin. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika anak menghindari ketidaknyamanan ini, hukuman atau rasa sakit, dia akan melahirkan kebohongan, alasan yang di luar dirinya, di luar yang sebenarnya. Juga kita akhirnya pura-pura istri saya sedang sakit atau anak sedang sepeda lagi lagi macet atau bagaimana, bisa saja seperti itu. Itu motivasi level 1 karena menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau rasa sakit. Nah, motivasi level 2 yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti halnya ya, mohon maaf, apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan ini, mengikuti workshop ini, apa yang akan saya dapatkan? Ketika kita berpikir seperti itu, berarti kita melakukan perilaku dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, anak didik kita juga seperti itu. Anak didik kita, dia akan berusaha belajar keras mungkin karena dia akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dia akan mendapatkan hadiah dari gurunya, misalnya. Seperti itu. Itu adalah hal perilaku yang didasari oleh motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi yang terpikir itu apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini. Begitu. Jadi mereka tidak berpikir secara kesadaran dari dirinya sendiri. Itu motivasi perilaku level 2. Kemudian motivasi perilaku manusia level 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada motivasi perilaku yang saya lanjutkan ya. Motivasi perilaku manusia yang level 3 yaitu karena dia melakukan hal itu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita Bapak Ibu guru hebat di room ini, pastinya saya percaya bahwa Bapak Ibu melakukan rela berstandby di depan laptop. Jangan lupa juga kopi cemilannya ya Bapak Ibu ya. Kita selama 2 jam duduk di depan laptop mendengarkan. Jangan lupa sambil nyemil tapi tetap fokus. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di room chat ini, di room ini itu adalah melakukan hal ini, mengikuti workshop ini dengan karena menghargai diri sendiri, karena sebagai guru kita kita terus belajar. Kita terus belajar, kebutuhan kita untuk belajar, memenuhi kebutuhan murid, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Saya percaya itu. Motivasi perilaku manusia yang level ketiga. Ya, Bapak Ibu ada motivasi. Kemudian apa sih perbedaan disiplin atau hukuman? Nah, Bapak Ibu, disiplin itu merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Nah, disiplin tadi bahwa merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh anak tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang lama. Sedangkan hukuman biasanya itu
adalah tindakan yang hanya fokus pada kesalahan anak. Anak yang telat telat masuk sekolah, dia akan diberdirikan di depan tanpa anak tahu hukuman saya kalau telat akan diapakan, tanpa tahu misalnya. Kemudian tiba-tiba dia tidak mengerjakan PR, tiba-tiba sama gurunya suruh lari lapangan. Itu hukuman, itu jenis hukuman tanpa diduga anak bahwa saya akan disuruh lari. Itu adalah hukuman fokus pada kesalahan anak, sehingga membuat anak merasa malu. Ketika dihukum pasti anak merasa malu. Ketika kita melihat ada anak tidak malu, tapi dia justru cengang-cengeng. Apa benar psikis anak seperti itu? Mentalnya benar-benar dia tidak merasa malu, gitu ya. Kita perlu tahu hal itu di dalam diri anak, kebutuhannya apa sih anak ini, gitu. Kemudian hal ini, hukuman itu akan membuat anak itu mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang ada di room chat ini pernah waktu masih sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, mengalami di mana Bapak Ibu pernah dihukum oleh guru, gitu ya. Tapi sampai sekarang ingat, dan tentunya anak didik kita nantinya itu akan seperti kita. Oh, saya pernah dihukum sama Bu Titin, pernah disuruh lari di lapangan, pernah disuruh lari lapangan 5 kali sampai ngos-ngosan, sampai bagaimana. Dia akan ingat. Sama seperti halnya saya pernah dihukum guru waktu kelas 1 SD karena dijewer sama guru. Sampai hari ini, sampai detik ini saya ingatan saya begitu kuatnya dengan hukuman itu. Apakah kita mau jadi guru yang diingat seperti itu? Tentunya kita tidak ya Bapak Ibu. Kita tidak mau jadi guru yang diingat negatifnya saja, karena Bu Titin itu suka menghukum, karena Bu Titin ini seperti ini. Tentunya kita ingin diingat bahwa kita adalah sosok guru yang menginspirasi, sosok guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Itulah perbedaan disiplin dan hukuman. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan pada materi dihukum oleh penghargaan, bahwa dengan kita selalu memberi penghargaan dengan harapan siswa atau anak kita mau melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan dengan tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan meskipun itu tujuan-tujuan positif, sifatnya itu sama saja dengan menghukum anak pada penghargaan. Nah, dorongan ini disebut penghargaan ini adalah merupakan motivasi eksternal dari diri anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena mereka ingin akhirnya pada motivasi perilaku yang kedua, yaitu ingin mendapatkan penghargaan. Selalu ingin seperti itu. Bagaimana jika terjadi pada jangka panjang? Sehingga anak itu merasa setiap melakukan sesuatu, dia harus mendapatkan penghargaan. Sesuatu yang berhasil, dia harus mendapatkan penghargaan. Merasa seperti itu. Nah, di samping itu, beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang kedua, yaitu penghargaan itu tidak efektif. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, mungkin iya ya, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, misalnya anak yang rajin, anak yang belajarnya lebih keras atau bagaimana, kita memberi penghargaan sehingga anak termotivasi, sehingga kita terpenuhi, anak ternyata nilainya bagus semua, gitu. Bisa saja seperti itu. Tetapi itu jangka pendek. Tetapi dampak di jangka panjang, mereka akan ketika orang yang ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan prestasi dengan baik, kita selalu mengharapkan penghargaan. Itu yang terjadi di jangka panjang. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan itu.
Jadi eh, anak ini akan kehilangan motivasi dari dalamnya yang awalnya, bahkan penghargaan ini kenapa dikatakan menghukum? Pasti kita, murid-murid kita, anak didik kita, itu pasti ada anak yang memiliki motivasi intrinsik. Mereka belajar dengan giat karena mereka menghargai dirinya sendiri. Mereka mengerjakan PR tepat waktu, mereka mendapat nilai yang bagus karena motivasi diri sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu menemui siswa yang memiliki motivasi intrinsik, memiliki motivasi perilaku level 3, karena dia menghargai dirinya sendiri, tetapi Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, itu akan merusak semangat si anak ini. Jadi anak kehilangan motivasi intrinsiknya. Itu jangka panjang. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat sebagai persyaratan. Begitu. Jika melakukan hal ini hanya jika kamu selesai duluan. Nah, jika kamu selesai duluan, kamu boleh pulang. Itu misalnya. Jadi anak merasa jika tidak melakukan itu dia tidak akan bisa pulang. Itu tidak efektif. Itu ya Bapak Ibu ya. Mereka melakukan itu karena ingin pulang duluan. Bisa saja seperti itu. Bagaimana ketika ternyata di suatu hari kita tidak bisa masuk ke kelas kita, digantikan dengan guru lain. Nah, tentunya guru lain berbeda dengan cara kita. Pada saat itu guru yang menggantikan kita tidak memberikan penghargaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah, mungkin bisa jadi anak tidak termotivasi. Ini bukan Bu Titin. Bu Titin biasanya diberi penghargaan. Kalau misalnya kalau yang masuk orang lain, dia tidak memberi penghargaan. Jadi dia akan kehilangan semangatnya. Karena dia tahu kalau dia tidak akan mendapat penghargaan. Makanya penghargaan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, betul. Penghargaan itu merusak hubungan di antara anak didik kita. Akan terjadi kecemburuan. Ketika ternyata yang mendapat penghargaan itu anak yang biasanya jarang tampil, jarang aktif, jarang dia menonjolkan diri tentang apa ya di dalam pembelajaran, ternyata tiba-tiba anak itu termotivasi karena ingin dapat penghargaan itu sehingga dia sukses mendapatkan penghargaan misalnya. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan merusak hubungan anak anak yang mempunyai level kecerdasan tinggi dan yang rendah itu akan merusak hubungan anak begitu. Akan terjadi saya ini tidak mampu seperti dia misalnya. Jadi dia akan menyerah dan merasa dirinya itu lebih rendah dari temannya gitu. Sehingga antara anak terjadi persaingan. Bisa saja persaingan ini menjadi tidak sportif. Sehingga penghargaan ini nantinya akan merusak sebuah hubungan. Saya admit ya masih ada yang berusaha masuk. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Bahwa siswa itu tidak lagi menjadi teliti. Jadi dia yang diuber adalah penghargaan. Dia sudah tidak idealis lagi. Jadi yang penting sudah selesai duluan, yang penting pulang duluan. Akhirnya seperti itu. Itu mengurangi ketepatan anak, kekreatifan anak juga hilang. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Sama halnya dengan yang tadi, yang idealisme anak jadi berkurang.
Yang dikejar dia penghargaan gitu. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas, anak sudah tidak idealis lagi. Yang penting dia sudah memenuhi kriteria yang diinginkan Bapak Ibu gurunya. Jadi dia tidak sesuai dengan kreativitasnya, kemampuan dirinya sendiri, gitu, karena yang diuber adalah sebuah penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Ya, dia akan tergantung kepada penghargaan. Kemudian yang 8, motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Dia akan senang. Anak kelas 1 ketika bisa baca itu dia akan senang dan akan bolak-balik membaca. Nah, kita akan nampak senyuman di wajahnya. Nah, anak tersebut akan gembira bahwa ia telah menguasai dan mempelajari sesuatu dengan keterampilan yang baru. Dan kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Dengan dia bahagia, dengan perasaannya yang gembira, dia sudah bisa membaca, itu adalah sebuah penghargaan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut, dia akan merasa bangga dengan dengan pencapaiannya sendiri. Maka kita akan mengambil kegembiraan itu. Jadi anak yang merasa dirinya sudah mencapai apa yang selama ini tidak bisa, ternyata dia bisa, ternyata dirusak dengan penghargaan yang kita berikan, itu akan menghilangkan senyum, pijar di dalam mata anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu di dalam jangka pendek atau jangka panjang itu tidak efektif. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Kita gunakan penghargaan itu dengan sebaik mungkin, dengan menempatkan dengan baik sehingga tidak merusak tidak menghukum jiwa anak begitu. Sehingga anak itu tidak selalu yang diharapkan itu penghargaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin positif itu ada 2 ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adapun disiplin positif yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2, bermakna positif ya. Di sini ada disiplin bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Namun, disiplin dalam bentuk konsekuensi ini masih menimbulkan beban bagi anak. Karena disiplin dalam bentuk konsekuensi itu juga dianggap bermakna positif karena konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi seperti kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita akan membuatnya dengan siswa. Jadi misalnya kita membuat aturan, anak yang telat masuk sekolah 10 menit, maka dia akan belajar mengurangi jam istirahatnya selama 10 menit. Dan anak itu sudah tahu, sudah disepakati di kelas itu. Begitu. Itu adalah konsekuensi. Dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti tadi. Jadi anak itu sudah tahu kalau saya telat 10 menit berarti saya istirahatnya telat 10 menit. Begitu. Tetapi di dalam konsekuensi ini antara kesalahan
dan konsekuensi yang diterima itu sejalan. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Misalnya, anak yang tidak mengerjakan PR, dia disuruh lari lapangan. Sudah di luar di luar konteksnya, tidak sesuai dengan kesalahannya. Jadi kesalahannya tidak mengerjakan PR, harusnya disuruh mengerjakan di luar atau bagaimana misalnya yang tepat. Itu adalah hukuman, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Dan hukuman juga terjadi secara mendadak. Tidak diketahui siswa apa yang akan dia terima ketika dia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Kemudian berbeda lagi dengan disiplin dalam bentuk restitusi. Seperti pada tema di materi pelatihan kali ini, BIMTEK kali ini adalah penerapan restitusi. Dengan penerapan restitusi kita mengharapkan anak tumbuh dengan baik dan merdeka, di mana restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisimu bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Kemudian restitusi itu adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Yang kedua, restitusi berfokus kepada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi ketika yang tadi ada pertanyaan bagaimana dengan anak yang sering mengganggu temannya, kita tidak fokus kepada kesalahan anak itu kenapa mengganggu temannya, tetapi kita fokus bagaimana solusi ke depannya, gitu, pada pemecahan masalahnya. Kemudian restitusi juga mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya. Jadi dia, oh kesalahan saya, jadi dia tahu kesalahannya apa. Kesalahan saya iya, saya mengganggu teman saya ini, jadi dia belajarnya jadi terganggu, misalnya itu. Dia tahu, jadi tahu kesalahan. Dan dia akan memikirkan dan menganalisis langkah yang tetap di dalam pemecahan masalahnya. Jadi dia yang ketika dia mengganggu temannya, kemudian dia berusaha mengidentifikasi apa sih kesalahan saya. Ketika dia sudah tahu kesalahannya, dia akan coba mencari solusi, memikirkan langkah bagaimana hal yang sudah dia lakukan itu tidak terulang lagi, dan dia menjadi lebih baik, dan dia bisa diterima oleh temannya, dan bisa kembali kepada kelompok di kelasnya. Begitu. Itu restitusi. Kemudian 6 landasan filosofi restitusi. Restitusi itu menganggap bahwa kesalahan adalah hal yang normal. Manusia berbuat salah setiap harinya, begitu. Di dalam restitusi itu menganggap bahwa kesalahan itu adalah hal yang normal. Iya, karena kita manusia. Kita tidak lepas dari perbuatan salah setiap hari tentunya. Itu yang melandasi filosofi restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah, semakin disalahkan dan dikritik, membuat dia menjadi tidak percaya diri. Seperti waktu anak ketika menjawab dengan lantang, kemudian salah, terus ditertawakan, atau bahkan disalahkan, atau dikritik. Dan ini akan menimbulkan dampak, dia tidak akan percaya diri. Dan dia merasa fokus kepada kesalahan, waduh saya salah. Gitu. Bukan pada dia apa yang dia lakukan, dia semakin terpuruk dengan melakukan kesalahan seperti itu. Itu yang melandasi restitusi yang kedua.
Yang ketiga, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi di penerapan restitusi ini itu dapat menguatkan pribadi anak sehingga dia dapat memecahkan masalahnya sendiri dan memperbaiki kesalahan itu. Yang keempat, yaitu proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya. Merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi pada restitusi ini, ketika anak yang biasanya mengganggu temannya, kemudian dia melakukan restitusi, mengidentifikasi kesalahannya, menganalisis, mencari solusi bagaimana pemecahan masalahnya, kemudian dia memperbaikinya, dan ternyata dia sukses. Dia akan menikmati kesuksesan pertamanya dan merasa dihargai tanpa disalahkan. Kemudian yang kelima, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Jadi di dalam restitusi ini menganggap sebuah kesalahan dari orang lain itu merupakan hal yang biasa, atau dari dirinya sendiri itu hal yang biasa, dan tentunya semua orang memiliki tujuan, memiliki motivasi perilaku dan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang terakhir, landasan filosofi yang terakhir, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi kepada orang sekitarnya. Nah, ketika dia diterima lagi di kelompoknya, dia tidak cap lagi anak yang suka mengganggu temannya, dia tidak lagi berpandangan bahwa kesalahan itu adalah sebuah kegagalan, tetapi dia menganggap kesalahan adalah sudah biasa, dan dia akan mampu melakukan proses restitusi itu kepada orang lain. Jadi dia melihat kesalahan orang lain itu tidak fokus kepada kesalahannya. Dia cenderung kepada bagaimana sih solusinya, bagaimana caranya memperbaiki gitu. Kemudian selanjutnya, adapun di samping tadi ada 3 motivasi perilaku manusia dan juga teori kontrol, kemudian kita yang sebelum melakukan restitusi, tidak kalah pentingnya kita harus memahami 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Contohnya tadi, ada anak yang dia tidak mau sekolah karena malas, karena dia lebih suka bekerja. Apa sih kebutuhannya dia? Dia berarti membutuhkan untuk, bisa saja yang dibutuhkan kan itu bertahan hidup. Mungkin karena dari segi ekonominya dia adalah berada di ekonomi rendah sehingga dia perlu bertahan hidup dengan bekerja misalnya.
Atau dia bisa saja dengan bekerja memegang uang, dia lebih suka atau merasa diterima di lingkungannya, berarti dia memiliki kebutuhan untuk diterima. Atau dia ingin bebas, tidak diatur-atur. Sehingga dia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kemudian bisa saja anak yang sudah bekerja, memegang uang sendiri, dia ingin hidup bersenang-senang misalnya, sesuai bisa rekreasi, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Berarti dia butuh suatu kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Jadi ada siswa yang ingin diakui kemampuannya di dalam kelas, dia menjadi menonjol misalnya. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Dia harus menjadi seperti menjadi yang terbaik misalnya, atau dianggap baik di dalam kelompoknya gitu. Itu kebutuhan anak berarti penguasaan, sebuah penguasaan. Nah, untuk melakukan sebuah restitusi, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak ini melakukan seperti ini? Apa sih sebenarnya kebutuhan dasarnya? Kemudian apa sih motivasi perilakunya? Apa yang mendasari dia melakukan seperti itu? Apakah dia karena karena menghindari suatu hukuman, atau ketidaknyamanan, atau rasa sakit, atau bahkan dia ingin mendapat imbalan. Kita harus paham betul bahwa harus mengakui bahwa segala sesuatu perilaku manusia itu memiliki tujuan. Itu pun juga berlaku kepada siswa-siswi kita di sekolah, bahkan kepada anak-anak kita di rumah. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, kita perlu memahami 5 posisi kontrol sebelum melakukan restitusi. Memahami motivasi perilaku anak, dasar perilaku manusia ya. Yang kedua, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga kita memahami 5 posisi kontrol. Apa 5 posisi kontrol itu? Yaitu yang pertama, penghukum. Penghukum ini biasanya yang sering terjadi di sekolah kita. Misalnya anak yang telat langsung dihukum. Posisi mana sih yang sering kita lakukan di sekolah misalnya? Apakah penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau manajer? Nah, seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid agar lebih disiplin. Gitu. Biasanya patuhi aturan saya atau kamu akan mendapat hukuman, sanksi dari sekolah. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan mendapat sanksi. Itu adalah penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pemantau. Biasanya posisi pemantau ini selalu mengawasi gerak-gerik anak. Pada saat mengawasi, biasanya ini dia melihat
kesalahan-kesalahan anak dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah misalnya. Kamu tahu aturannya masuk sekolah jam berapa? Ya Bu, saya tahu jam 7 misalnya. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu telat? Ya Bu, nanti saya berarti istirahatnya telat. Itu adalah posisi pemantau. Jadi kita memberikan konsekuensi terhadap kesalahan anak. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah ya. Jadi anak ini, kita sebagai guru itu biasanya berkata dengan halus, tetapi membuat anak menjadi pribadi yang gagal. Dia merasa gagal, merasa telah membuat kesalahan, membuat kecewa guru maupun orang tua. Biasanya kata-katanya seperti ini ya, dengan halus. Kamu tidak kasihan apa sama guru? Selalu telat, selalu. Jadi saya kan dimarahin sama kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Itu maksudnya biar anak merasa bersalah. Iya ya, gara-gara saya jadi Bu Titin jadi dimarahin kepala sekolah misalnya. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian di posisi teman. Di posisi teman ini biasanya guru akan lebih akrab dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih akrab dengan anak didiknya dan memaklumi kesalahan-kesalahan anak. Gitu. Kemudian posisi yang paling baik di antara 4 posisi kontrol yang lain itu adalah posisi manajer. Di mana seorang manajer ini akan melakukan suatu proses restitusi. Dia akan melihat apa motivasi apa yang mendasari perilaku anak, kemudian kebutuhan anak, kemudian juga alasannya kenapa sih anak ini pasti punya alasan kenapa kok telat, misalnya seperti itu. Pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini, nanti guru itu akan melakukan restitusi. Maka posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Yang akhirnya nanti tujuan akhir kita dapat menempatkan posisi kontrol kita pada posisi manajer. Ini ya. Biasanya penghukum itu kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Kata-kata seorang penghukum. Kalau teman, ayolah bantulah Bapak. Demi Bapak ya. Misalnya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Lebih akrab kepada anak didik. Ya sudah, kala ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kata-kata seorang yang menempatkan diri sebagai teman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, iya ya. Bagaimana ya kalau Bapak Ibuku saya tahu gitu pasti. Kemudian pemantau. Biasanya melihat kesalahan anak. Peraturannya apa? Iya Bu, misalnya ada anak yang melanggar peraturan seragam. Loh, sekarang hari apa? Sepatunya warna apa? Terus apa yang telah kamu lakukan?
Kamu tahu misalnya, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima kalau kamu melanggar? Itu adalah pemantau. Jadi pemantau itu fokus kepada kesalahan anak dan menerapkan konsekuensinya kepada anak. Kalau manajer biasanya dengan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Sebelumnya kita membuat keyakinan kelas di kelas kita misalnya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Misalnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini kan mengajak anak untuk berpikir bagaimana anak sanggup dengan kesadarannya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang kamu? Misalnya kamu mampu memperbaiki ini, kira-kira menunjukkan tentang apa tentang dirimu misalnya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi anak dituntun untuk mengidentifikasi kesalahannya, kemudian menganalisis, mencari solusinya, dan kemudian memperbaikinya kembalinya. Sehingga setelah dilakukan sebuah restitusi pada posisi manajer seorang guru, anak ini akan kembali ke kelasnya dengan kekuatan yang baru. Dia mampu secara mandiri memecahkan masalahnya sendiri dan mampu memperbaiki kesalahannya. Kemudian seperti yang kita singgung tadi, keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak misalnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis atau tanpa makna. Jadi kalau ada peraturan, gunakan helm ketika berkendara. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa sih gitu? Tanpa tahu nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita mematuhi aturan itu. Tetapi di keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu berbentuk peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama siswa. Kemudian dari peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, misalnya tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di selorokan atau di laci meja. Nah, dari hal itu, keyakinan apa yang sebenarnya, nilai-nilai apa yang ingin dicapai dari tidak makan di dalam kelas, tidak membuang sampah di dalam laci meja. Nah, mungkin nilai-nilai itu keyakinan kelas yang dibuat dari peraturan atau kesepakatan kelas itu, yaitu menjaga kebersihan kelas kita atau menghargai orang lain. Itu adalah keyakinan kelas, bukan pada tindakan yang sudah kita sepakati, tetapi nilai yang terkandung di dalam kesepakatan itu. Jadi keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat
dan tersurat. Keyakinan kelas ini harus ditulis. Ditulis bersama, tidak menghargai teman. Keyakinan kelas ini biasanya ditulis dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas ini diharapkan dapat membentuk lingkungan yang positif yang akhirnya menjadi budaya positif di sekolah, di mana perilaku atau motivasi perilaku yang mendasarinya adalah karena anak menghargai dirinya sendiri. Kemudian di sini penerapan restitusi segitiga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memaklumi atau menerima, menganggap sebuah kesalahan itu adalah hal yang normal. Itu pada menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak ini tidak merasa dihakimi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi biar anak mengidentifikasi kesalahannya sendiri. Misalnya, adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dengan berharap misalnya kita memahami kebutuhan dasar anak ini apa. Misalnya, tadi ada anak yang mengganggu temannya. Dipanggil temannya, kenapa kamu mengganggu temannya? Kamu pasti senang ya melakukan itu ya. Orang lain juga pasti senang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Tidak hanya kamu kok yang melakukan kesalahan itu misalnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan itu orang lain memang atau apa yang kamu lakukan itu mungkin sangat menyenangkan bagi kamu. Tapi ada hal lain yang lebih menyenangkan tanpa kamu mengganggu orang lain. Begitu. Dia berarti anak ini membutuhkan kesenangan. Kenapa kamu melakukan itu? Nggak ada, Bu, cuma saya senang aja mengganggu dia gitu. Dia berarti butuh kesenangan. Nah, bisa Bapak Ibu mengirim, kamu pasti sangat senang mengganggu dia ya. Tapi ada hal atau ada cara lain agar kamu senang dengan tidak mengganggu orang lain. Gitu. Itu validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira dengan mengganggu teman karena kamu senang mengganggunya, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jangan di kelas kita memiliki keyakinan saling menghargai privasi misalnya teman. Anak kan sesuai apa enggak ya dengan keyakinan kelas kita? Dia akan berpikir, iya Bu, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Ya, tidak menghargai privasi teman. Kamu meyakininya? Iya Bu, kalau begitu, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu adalah menggiring anak
untuk mencari pemecahan masalah dan memperbaiki kesalahan. Di sini ada langkah-langkah restitusi yang sudah saya bahas barusan. Misalnya di sini saya ulang sedikit ya, berbuat salah itu tidak apa-apa misalnya. Jadi, pas langkah di menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Adapun ini adalah restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Monggo Bapak Ibu disimak. Anak-anak, ya itu orang Budi berkelahi. Berkelahi kok bisa? Kenapa? Kami tidak tahu. Kalian tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Ya, Bu. Nah, Bu Guru sekarang tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Guru ingin mencari solusi tentang permasalahan kalian. Tentu kalian punya alasan mengapa sampai berkelahi. Kayak di mana? Bu, Ibu yang memang gimana saya menjadikan orang tua, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Saya hanya bercanda. Ya, Budi, bercanda itu memang menyenangkan. Tetapi ketika bercanda, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Coba sekarang ingat-ingat keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kalian tunjukkan? Memaki orang lain dan tidak melakukan hal yang tidak benar. Bersikap tenang dan sabar. Nah, kalian sudah mengingat keyakinan kelas kita dengan baik. Dengan mengata-ngatai teman kita dengan nama-nama orang tua, terus berkelahi. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Sama-sama, Bu. Bu Guru senang sekali. Kalian masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi, Budi, Idul, bersenang-senang itu boleh, tetapi jangan sampai melukai orang lain. Mulai sekarang saya akan memanggil Edil dengan namanya. Saya juga akan berusaha tenang dan sabar. Bagus. Mari mulai hari ini kita jalankan keyakinan kita, kelas kita dengan baik agar kalian menjadi generasi hebat. Ya, Bu. Baik, sekarang kita kembali ke kelas masing-masing. Hari ini kami berkelahi karena saya mengata-ngatai Faidul. Saya menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan marah lagi dan kami bisa berteman kembali. Itulah tadi Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di sekolah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dari paparan materi kita. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menambahkan atau berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru hebat yang lain. Monggo barangkali ada pertanyaan yang tadi saya bacakan dari atas ya. Izin bertanya, Bu, jika ada peserta didik yang malas sekolah karena dia sudah bisa mencari uang sehingga malas belajar dan hanya yang dipikir adalah bekerja, dan parahnya ini didukung dengan orang tua.
Bagaimana menurut Bapak Ibu setelah menyimak materi restitusi dan posisi manajer? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Adakah Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Silakan raise hand. Mungkin bisa menjawab lewat chat yang merasa kesulitan untuk unmute atau mengaktifkan mikrofonnya. Ya, mungkin akan coba saya menanggapi pertanyaan itu, bagaimana ketika anak malas belajar karena dia lebih suka mencari uang sehingga malas belajar dan hanya yang dipikir adalah bekerja dan parahnya didukung oleh orang tua. Nah, di dalam penerapan kurikulum Merdeka saat ini tentunya kita diharapkan bekerja sama dengan orang tua, bagaimana kita bersama-sama orang tua menumbuhkan motivasi anak dan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dengan memiliki profil pelajar Pancasila misalnya. Kita bisa menerapkan restitusi pada kasus anak yang malas sekolah ini dengan memanggil anak ini, apa sih sebenarnya kebutuhan anak? Atau kalau anak menjawab, saya butuh bertahan hidup, Bu, misalnya. Karena ekonomi saya rendah, saya lebih suka pegang uang. Jadi menurut kamu, misalnya, kamu seorang siswa, kamu pilihannya bagaimana? Kita tidak langsung menjustis bahwa anak ini malas, tidak. Tetapi anak ini bekerja karena dia memiliki tujuan kenapa dia bekerja. Kemudian dia juga memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Mungkin dia butuh untuk bertahan hidup, butuh untuk kesenangan. Kemudian setelah itu kita juga melakukan memahami apa sih yang mendasari anak ini melakukan perilaku tersebut. Misalnya karena dia dituntut oleh orang tuanya untuk bekerja, takut menghindari rasa sakit, dimarahin, takut dimarahin orang tuanya. Itu menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Dimarahin orang tua itu tidak nyaman, dimarahin itu tidak enak gitu. Jadi sehingga dia memilih untuk melakukan atau bekerja. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu yang pertama harus memposisikan diri di posisi control manager. Kemudian melakukan penerapan restitusi. Seperti segitiga restitusi tadi, ada 3 langkah melakukan restitusi. Kemudian setelah itu anak kembali kepada kelompoknya dengan solusinya masing-masing. Kalau misalnya anak tidak memiliki pandangan solusi, kita bisa mengarahkan. Bagaimana kamu suka bekerja? Iya Pak, saya suka bekerja. Dia butuh kesenangan. Bagaimana kira-kira kamu sekolahnya bagaimana kira-kira? Gitu misalnya. Dengan kalimat-kalimat bukan kita yang menentukan, tetapi biar anak sendiri yang berpikir bagaimana dia akan melanjutkan kehidupannya ke depan. Iya, saya juga pengen sekolah sebenarnya Pak, tapi saya juga butuh uang gitu. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Nggak tahu ya Pak, misalnya digiring. Bagaimana kalau kamu kerjanya sore saja setelah pulang sekolah, misalnya seperti itu. Ternyata misalnya saya sama orang tua tidak boleh sekolah, Bu. Tidak boleh sekolah. Kita bisa melakukan komunikasi positif, baik itu bersama anak dan juga orang tua. Sebenarnya
kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi anak dan orang tua ini sih sebenarnya. Kita harus memahami hal itu. Kebutuhan dasarnya itu apa. Kemudian motivasi perilaku yang sedang dia lakukan itu apa. Jadi kita melakukan restitusi kepada kasus-kasus yang ada di sekolah. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada yang ingin menambahi, atau kemudian dari pertanyaan yang lain. Intinya kepada setiap kasus yang kita hadapi di sekolah, di lingkungan sekolah ataupun di rumah bersama anak-anak kita, posisi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling ideal kita lakukan yaitu posisi manajer. Kita tidak fokus kepada kesalahan anak, tetapi kita mencari solusi permasalahannya bersama anak. Melibatkan anak untuk berpikir apa sih, di mana sih kesalahan dia, bagaimana pemecahannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Saya membaca lagi, memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang tua dan peserta didik kita bahwa sekolah itu lebih penting. Iya, bagus ini. Ada tambahan dari Bu Eva Yulis Setianingrum. Kemudian dari Pak Derajat juga melakukan observasi terlebih dahulu pada keluarga anak tersebut. Kemudian berkoordinasi antara orang tua dengan pihak sekolah untuk mengambil solusi yang solutif. Ya, kita diharapkan dapat memberikan solusi yang paling baik bagi tumbuh kembangnya anak, bagi keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena tugas seorang pendidik adalah menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Intinya seperti itu. Jadi setelah kita memahami penerapan budaya positif dengan menggunakan restitusi melalui teknik segitiga restitusi, kita diharapkan tidak ada lagi yang namanya hukuman, bahkan penghargaan. Berbeda ya Bapak Ibu antara apresiasi dan penghargaan, reward. Biasanya penghargaan itu diumumkan dulu. Yang selesai duluan pulang duluan. Yang betul semua pulang duluan. Itu adalah penghargaan yang menghukum, yang tidak boleh lagi kita lakukan saat ini. Kemudian apresiasi. Apresiasi biasanya dilakukan setelah, oh kamu ternyata rajin, diberi buku 1 misalnya. Namun apresiasi ini juga bisa berdampak kepada hal yang tidak baik. Jadi anak, oh jangan-jangan saya nanti kalau rajin lagi seperti ini dikasih lagi. Nah, setidaknya anak itu berharap karena hal itu sudah pernah dilakukan oleh guru. Tidak menutup kemungkinan guru akan melakukan hal itu lagi kalau itu terulang. Anak kan berpikir seperti itu. Sebaiknya penghargaan itu sudah tidak lagi dipakai, apalagi hukuman. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi masih menimbulkan beban kepada siswa. Jadi dia merasa, kalau saya lambat 10 menit, saya akan lambat istirahatnya 10 menit. Lebih baik saya tidak masuk. Itu yang akan terjadi pada konsekuensi. Jadi yang paling baik adalah restitusi. Dan posisi yang kontrol yang paling baik yang dilakukan guru adalah seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer, di mana diharapkan
budaya positif atau disiplin positif dengan penerapan restitusi ini akan membentuk karakter siswa yang dilahirkan dari motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, bukan karena orang lain, tapi karena kesadarannya sendiri. Kira-kira dari sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu? Silahkan bisa raise hand atau aktifkan mikrofon Bapak Ibu, atau bisa di kolom chat. Kemudian selanjutnya chat. Nah, ini Abdul Hamid. Luar biasa sekali, mana suaranya Pak Hamid. Kita semangati teman-teman, rekan-rekan guru hebat ini di room ini. Dengan Pak Hamid ini adalah CGP Angkatan 5 yang luar biasa sekali, yang sudah menerapkan restitusi, pastinya mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Monggo suaranya Pak Hamid. Pak Hamid di sini, betul sekali bahwa proses restitusi tidak hanya dilakukan 1-2 kali, tapi harus berulang-ulang, sehingga anak paham betul tentang keyakinan kelak. Karena pada dasarnya begini Bapak Ibu, terkadang anak ketika kita melakukan restitusi, dia itu belum paham apa sih solusi yang harus saya lakukan, karena terbiasa anak ini didikte oleh guru. Budaya itu masih melekat di siswa bahwa salah dihukum, itu pasti. Tetapi dengan restitusi ini kita diharapkan anak itu bisa mandiri menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dituntun dulu, bagaimana kalau seperti ini, misalnya seperti itu, guru itu seperti itu. Tapi jangan Bapak Ibu menyampaikan kamu harus begini, agar kamu harus minta maaf. Kamu sudah mengganggu temannya, kamu harus minta maaf. Tidak seperti itu restitusi. Tapi restitusi itu menawarkan kembali kepada anak, menurut kamu bagaimana? Kalau kamu minta maaf ke temannya, kemudian kamu memperbaiki perilaku kamu, atau diarahkan seperti itu. Bagaimana? Setuju? Apakah kamu setuju seperti itu? Ya Bu, saya setuju. Nah, ketika hal itu ternyata terjadi lagi, dia akan sudah tahu, oh iya Bu, saya salah, saya akan mencoba memperbaikinya. Dia sudah terbiasa dengan langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Hamid, tidak dilakukan 1-2 kali. Kita perlu konsisten dan membudaya. Kenapa disebut budaya positif? Jadi budaya positif itu yang kita bahas hari ini bukan budaya positif yang senyum, sapa, salam, berdoa sebelum belajar dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu, tetapi kita fokus kepada disiplin positif dengan penerapan restitusi dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya di room ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan nantinya harapannya dapat diterapkan di sekolah kita. Apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang, ada yang belum sempurna, saya mohon maaf. Karena saya sadar bahwa saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di kesempatan yang lain, berkolaborasi, saling berbagi, saling menyemangati, saling mendukung, sehingga tidak terus mengabdikan diri, bermanfaat untuk orang banyak, dan menjadi pendidik yang akan menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tolak Hijriah Rasmi, guru SD Negeri 3 Agel. Di sini saya mengajar kelas 1. Saya akan menyampaikan testimoni atau umpan balik dari diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Supriyatin. Dari diseminasi yang dilaksanakan, saya mendapatkan pemahaman bahwa pada kurikulum Merdeka ini kita harus merubah mindset dalam mendidik siswa kita. Salah satunya merubah mindset dalam bidang apa? Yaitu kita dapat merubah mindset dari hukuman yang sering kita terapkan pada siswa. Saat ini bisa kita rubah menjadi konsekuensi dari kesepakatan kelas. Jadi di sini kita dan siswa membuat kesepakatan kelas yang ditentukan oleh siswa sendiri. Dengan kesadaran siswa sendiri, mereka melakukan kesepakatan kelas dan menentukan konsekuensinya sendiri. Jadi tidak lagi guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar, tetapi siswa sendiri yang harus melakukan konsekuensinya atau mendapatkan konsekuensinya dari pelanggaran kesepakatan kelas yang mereka lakukan. Dari sini kita sebagai guru dapat merubah mindset kita dulu sebelum kita mendidik siswa kita, terutama pada kesepakatan kelas tadi. Untuk proses pembelajaran, kita juga dapat merubah mindset kita, tidak harus memaksa siswa dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Memaksa di sini maksudnya kita melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Siswa ini mampu atau tidak diberikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi kita dapat mengetahui daya serap siswa atau kemampuan siswa pada pembelajaran yang akan kita laksanakan selanjutnya. Jadi tidak ada istilah siswa bodoh, tidak ada istilah siswa pintar, yang ada hanyalah siswa pintar pada kemampuannya masing-masing. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi